Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu mengalir dalam setiap hembusan nafas kami Yesus. Dan kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Pagi hari ini Tuhan biar Engkau Allah yang disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita. Kita mau puji Dia Raja di atas segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus Kau yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Kau Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Engkau kami puja Tuhan. Yesus kami puja, yang kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah bagi-Mu Tuhan, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan ada. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan sembah dan pujian kita. Sembah dan puji nui tahta-Mu, Yesus Tuhan. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau naikkan pujian kita bagi Dia. Sembah bagi-Mu Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu.
Kita mau nikmati hadirat-Nya. Biar segala sembah dan pujian kita hanya bagi Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagimu Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah bagimu Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ada semangat Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini, kurang lebih 10 hari lagi kita akan masuk tahun 2026. Dan kita mau flashback tahun 2025, apa yang kita sudah alami? Pertandingan apa yang kita sudah lakukan di tahun 2025? Sehingga kita boleh menang atas pertandingan itu. Pertandingan apa Bapak Ibu? Kasti, sepak bola, basket, atau pertandingan apa? Pertandingan itu ada yang gampang, ada yang susah, tapi kita boleh katakan kepada Tuhan, aku menang atas pertandingan itu. Pertandingan apa Bapak Ibu dalam kehidupan ini? Banyak ya Bapak Ibu ya. Kita boleh alami, kita boleh melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan kita boleh lalui itu semua karena Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat hujan, kita ketemu hujan. Kadang ketika kita ketemu hujan, kadang kita ngeluh. Tapi ada orang juga yang oke, aku siap sedia ketika hujan. Aku bawa payung. Ya. Atau ketika kita ketemu badai, apa yang kita lakukan? Persiapan apa? Apakah sama dengan ketika kita ketemu hujan? Beda ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ketemu hujan kita sedia payung. Tapi ketika kita ketemu badai, apa yang kita lakukan? Lebih dari payung. Mungkin kita ketika di rumah melihat badai, kita tutup pintu. Ketika badai hidup ini, kita boleh lewati. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Bapak Ibu, selama kita hidup, tentunya perjalanan ini tidak mulus-mulus saja Bapak Ibu. Enak ya? Kalau setiap hari perjalanan kita mulus, enak sekali Bapak Ibu. Tapi kita akan nyaman, kita akan nyantai. Ketika badai datang, kita akan gelagapan. Tetapi ketika hujan atau tantangan kecil itu datang, kita bisa lewati. Setiap hari kita lewati, ketika kita ketemu dengan tantangan yang besar, kita juga akan lewati Bapak Ibu. Untuk itu kita harus tetap setia kepada Tuhan, dari awal sampai akhir. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini 21 Desember, saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian
Dan saya berterima kasih kalau saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk sharing firman Tuhan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, dan saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, supaya kita naik kelas. Dan kita dilihat oleh Tuhan, kita boleh menyenangkan Dia. Baik Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, ada yang ketinggalan. Bapak Ibu, hari ini saya memilih topik setia dari awal sampai akhir. Sayang sekali Bapak Ibu, ketika kita setia hanya di awal aja, itu sayang sekali. Tetapi ketika kita setia dari awal sampai akhir, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya melihat Bapak Ibu di tempat ini, saya melihat Bapak Ibu yang setia dari awal tahun 2025 sampai dengan saat ini. Di penghujung tahun 2025, saya melihat Bapak Ibu masih terus setia. Dan ketika kita masuk tahun 2026, baiklah kita makin setia Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita mau terus perjuangkan hidup ini sampai akhir nanti. Karena hidup ini adalah perjuangan Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa mandek di tengah-tengah. Tapi kita mau terus berjuang sampai nanti ketika Tuhan menjemput kita. Untuk itu kita harus terus setiap hari meningkatkan kesetiaan kita. Kita terus berjuang untuk bersama-sama menyongsong Tuhan nanti. Baik Bapak Ibu, satu ayat kita baca. Satu ayat yang menguatkan kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita mau baca sama-sama Bapak Ibu. Kita akan simak ayat ini, kita akan renungkan ayat ini untuk bekal kita bersama menyongsong tahun 2026. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat ini. Bapak Ibu boleh menyimak, boleh mendengarkan, dan kita akan belajar mengenai ayat ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada waktu itu, kondisi bangsa Israel sangat memprihatinkan. Waktu itu, bangsa Israel diserang oleh Babilonia, dan kota Israel, Yerusalem, pusat kotanya hancur Bapak Ibu. Hancur porak-poranda, habis. Padahal selama ini Tuhan banyak memberikan kemenangan kepada orang Israel. Tetapi saat itu diserang oleh Babilonia dan kota Yerusalem hancur total. Dan bahkan rumah ibadah yang dibangun oleh Salomo itu dibakar. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Bagaimana orang Israel, saya boleh membayangkan bagaimana mereka porak-poranda bisa lari sana, lari sini. Dan bahkan orang-orang mudanya ditarik ke Babel, mereka ditawan 70 tahun. Bagaimana kondisinya? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah mengalami separah itu Bapak Ibu? Kita masing-masing bisa introspeksi diri. Apa yang kita alami? Pada saat itu bangsa Israel benar-benar kacau. Secara politik kacau, secara sosial kacau, bahkan secara religi. Rumah Tuhan dibakar. Padahal tempat itu adalah tempat di mana orang Israel beribadah. Orang Israel membawa dirinya kepada Tuhan
tetapi hancur total. Tetapi Bapak Ibu, Nabi Yeremia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Pada saat itu Nabi Yeremia di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, yang porak-poranda, Nabi Yeremia memberikan satu pengharapan. Di saat mereka hancur, habis. Nabi Yeremia menulis dan menyampaikan kepada orang-orang Israel, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan dari situ bangsa Israel boleh melihat ada pengharapan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami? Tentunya kita macam-macam ya Bapak Ibu ya yang kita alami. Ada perkara kecil. Seperti hujan tadi, tinggal sedia payung. Tapi kadang kita bisa alami perkara yang besar. Yang membuat kita hancur. Yang membuat kita gak bisa apa-apa. Kayaknya gak ada harapan lagi. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Setiap hari Dia memberikan harapan-harapan baru. Dan kalau Bapak Ibu di tahun 2025 ini mengalami hal yang kecil, yang sedang, yang besar, Bapak Ibu harus hadapi itu. Bukan melarikan diri, tapi hadapi itu, tantangan itu, dan serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini aku gak sanggup Tuhan, tapi aku tahu Engkau setia. Setiap hari Engkau setia menyertai aku. Dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidupku. Dan ketika hal itu, firman Tuhan itu kita ucapkan. Firman Tuhan itu kita renungkan. Dan firman Tuhan itu kita lakukan. Bapak Ibu, kita sanggup menghadapi segala tantangan. Baik kecil, sedang, besar, kita sanggup lakukan itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau belajar satu hal. Salah satu dari ayat ini mengenai setia Bapak Ibu. Setia ini pasti menempel pada Bapak Ibu semua ya. Pasti dialami oleh Bapak Ibu. Pasti dimiliki oleh Bapak Ibu. Setia ini. Tetapi bagaimana kesetiaan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Setia artinya tidak berubah dalam berkomitmen. Dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam keluarga. Komitmen kita apa terhadap keluarga kita? Komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada pekerjaan kita. Apa komitmen kita? Jadi orang yang setia itu tidak berubah dalam berkomitmen. Manusia kadang sering berubah. Bahkan ada istilah isuk dele sore tempe. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ada ya istilah itu ya? Isuk dele sore tempe. Artinya cepat banget berubah. Ketika berkomitmen gampang banget berubah. Tetapi Bapak Ibu, Allah kita ketika berkomitmen Dia tidak berubah. Komitmennya menyertai kita, aku setia kepadamu. Tidak pernah berubah Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, jangan khawatir. Kita masih punya Allah yang setia. Dia berkomitmen, aku setia kepadamu, aku berikan rahmat kepadamu. Setiap hari, Dia punya komitmen itu dan tidak berubah. Dan tidak akan dikurangi Bapak Ibu. Komitmennya Dia. Ya dan amin. Enggak pernah dikurangi. Ya. Kemudian berpegang pada janji. Namanya setia itu pasti berpegang pada janji. Apa janji Bapak Ibu kepada suami atau istri? Apa janji anak kepada orang tua? Apa janji kita kepada Tuhan? Orang yang setia itu berpegang kepada janji. Bapak Ibu, janji Tuhan banyak sekali. Bahkan saya ketika membaca, saya mencari
Berapa banyak janji Tuhan ya yang dijanjikan kepada kita? Ada 3.500 lebih Bapak Ibu. Wah, banyak sekali, lebih-lebih. Sampai kita nih rasanya gak sanggup ya melihat janjinya apa, janji Tuhan seperti apa. Padahal kita sudah lewati itu. Janji penyertaan Tuhan. Dia menyertai dari awal sampai akhir. Tidak berkesudahan janji Tuhan. Janji apa lagi? Orang yang berkenan kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Bapak Ibu bisa pegang janji Tuhan itu. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita selalu ada di jalan Tuhan, janjinya itu pasti ya dan amin. Kita nggak akan lihat anak cucu kita minta-minta. Tidak Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan di dalam kebenarannya. Janji apa lagi Bapak Ibu? Keuntungan. Tuhan janjikan, berkat ada di tanganmu ketika engkau setia kepada Tuhan. Banyak sekali janji yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi Bapak Ibu, ketika sakit, janji Tuhan, aku sembuhkan engkau dan aku memberikan damai kepadamu. Ketika Bapak Ibu sakit, belum disembuhkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menaruh roh damai kepada Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menjalani sakit itu, tetap ada damai Bapak Ibu. Sehingga hati kita gembira dan sakit itu cepat sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat Bapak Ibu. Hati gembira dari siapa? Dari Tuhan. Karena Dia memberikan damai. Dan itu janjinya kepada kita. Banyak sekali janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu. 3.500 lebih. Kalau hari ini kita mengalami tantangan, pegang janji Tuhan. Aku akan memberikan jalan keluar. Wah, janjinya Bapak Ibu, kita sampai nggak bisa cari alasan lagi. Apa sih janji Tuhan? Sampai kita nih nggak bisa ngomong rasanya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang kadang menyulitkan kita, memojokkan kita. Ketika firman itu ada di dalam hati kita mengalami kesulitan, firman itu muncul. Rasanya kadang, ini jalan buntu ya, aku gak bisa kemana-mana. Tapi firman Tuhan katakan, aku memberikan jalan keluar kepadamu. Dan Bapak Ibu bisa pegang janji Tuhan itu. Mau jurus apa lagi? Yang kadang kita meragukan Tuhan. Kadang kita ragu-ragu, Tuhan bisa nolong aku enggak ya? Kadang secara manusia, kita kadang ngomong kayak gitu ya Bapak Ibu, ngomong seperti itu. Tapi ingat, Tuhan punya banyak janji. Dan tidak ada pertanyaan yang enggak bisa dijawab Bapak Ibu. Janjinya sangat banyak, melebihi apa yang ada di pikiran kita. Kemudian setia itu apa? Tidak goyah oleh keadaan. Keadaan apa yang Bapak Ibu alami? Ada yang mungkin aku sakit kok nggak sembuh-sembuh Tuhan. Apa benar Tuhan bisa menyembuhkan aku? Apa benar Tuhan bisa memberikan kekuatan aku untuk menjalani hidup ini? Ingat Bapak Ibu, ketika Dia berjanji, dalam keadaan apapun Dia tidak goyah. Ketika Bapak Ibu mungkin undur, tidak setia lagi, tapi Tuhan tetap setia. Dia enggak goyah. Ketika Bapak Ibu jatuh dalam dosa, Dia enggak goyah. Dia tetap menyertai. Jadi kita boleh melihat teladan dari Tuhan, bahwa Dia setia. Dia tidak pernah berubah dalam berkomitmen. Enggak pernah berubah. Ini menjadi teladan kita Bapak Ibu. Dan Dia pegang janji itu. Apa yang Dia sudah ucapkan, Dia enggak pernah tarik. Dia terus janjinya itu ada. Kemudian Dia enggak pernah goyah oleh keadaan. Bapak Ibu jatuh terpuruk, Dia tetap setia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu satu saat mengalami penurunan kesetiaan, undur tidak setia, Dia tetap menunggu Bapak Ibu. Dia setia. Dan kesetiaan ini yang harus kita contoh Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kemudian
satu lagi, rahmatnya. Tadi kita baca, rahmatnya selalu baru. Rahmatnya itu apa ya Bapak Ibu? Kita sering dengar ya. Kita sering dengar pendoa, mendoakan rahmat Tuhan selalu baru. Bahkan kita dalam menguatkan saudara-saudara kita juga menyebut rahmatnya selalu baru di dalam hidup kita. Rahmatnya itu apa Bapak Ibu? Rahmat itu adalah anugerah yang tidak layak kita terima. Jadi setiap hari kita diberikan anugerah yang harusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia katakan rahmat Tuhan selalu ada, selalu menyertai Bapak Ibu. Dan rahmatnya ini adalah sebetulnya enggak layak kita terima. Kita adalah orang berdosa. Tetapi dia memberikan penebusan kepada kita. Sehingga kita dilayakkan. Kita mendapat anugerah yang besar. Kita mendapatkan rahmat yang luar biasa dalam hidup kita. Dan rahmat itu apa? Rahmat adalah kesempatan baru Bapak Ibu. Setiap hari kita mendapatkan rahmat yang dari Tuhan. Kita mendapatkan kesempatan baru. Dan kesempatan ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Setiap pagi ketika kita bangun, rahmat Tuhan itu baru. Setiap hari. Dan kesempatan apa saja Bapak Ibu? Kesempatan untuk kita menjalani hidup ini. Bagi yang bekerja, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bagi yang melayani Tuhan, layanilah dengan kerendahan hati. Banyak sekali bagi yang kuliah, bagi yang sekolah, itu adalah kesempatan. Itu adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Baiklah, rahmat itu kita hargai Bapak Ibu. Karena kita sebetulnya enggak layak, tapi Tuhan kasih buat kita semua. Sehingga kita mampu menjalani hidup ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana sekarang dengan kita? Kalau tadi kita sudah belajar, setia itu apa? Rahmatnya itu apa? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ternyata kesetiaan itu ada levelnya Bapak Ibu. Melayani Tuhan juga ada levelnya. Kita ada di level mana? Kita kerjakan di level yang mana? Kalau Bapak Ibu suka makan pedas, ada levelnya ya. Level 10, level 15. Bahkan mungkin ada yang level 20 ya. Ketika kita beli cabai yang kering ya. Semakin hot tuh. Semakin levelnya tinggi semakin hot. Semakin kita kepedesan, semakin kita kepanasan. Tapi Bapak Ibu, kesetiaan kita ada di level mana Bapak Ibu? Kita mau terus bangun kesetiaan kita. Apakah levelnya sebagai barang berharga atau barang yang tidak berharga? Mari kita baca Bapak Ibu 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini, kita akan melihat, kita akan mengukur kesetiaan kita. Ada di mana? Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali lagi Bapak Ibu saya bacakan. Ini adalah dasar dan bangunan perikop dari ayat ini. Bagaimana kita membangun hidup kita dengan dasar apa? Dan ayat 12 katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Bapak Ibu, setiap kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus
berdiri di depan sini, atau jadi WL, atau jadi singer. Melayani Tuhan dalam banyak hal. Jadi pendoa. Melayani Tuhan melalui kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Melayani Tuhan harus dengan kasih dan kesetiaan Bapak Ibu. Dan kehidupan kita juga kita jalani harus dengan penuh kasih dan kesetiaan. Dan saat ini kita mau melihat diri kita. Level kesetiaan kita ada di mana Bapak Ibu. Masing-masing kita bisa melihat diri kita. Apakah level kita di level emas, perak, batu permata, atau kesetiaan kita seperti kayu, rumput kering, atau jerami? Bapak Ibu, ketika level kita ada di barang berharga, ketika kita setia kepada Tuhan, tantangan hidup yang kita alami, seperti bangsa Israel tadi, porak-poranda, kita bisa hadapi Bapak Ibu. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan sangat berharga. Value-nya, nilainya tinggi Bapak Ibu. Ketika kesetiaan kita nilainya tinggi, apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan terus setia kepada Tuhan dan kita tidak meninggalkan Dia. Ketika kita berpaut kepada Tuhan, maka perjalanan hidup ini, Tuhan pasti akan menyertai Bapak Ibu. Dia akan selalu memberikan harapan yang baru kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kesetiaan kita di level barang yang tidak berharga, menghadapi sedikit tantangan, kita sudah patah semangat. Kita sudah tidak punya harapan. Tetapi ketika level kita ada di level barang yang berharga, kita akan kuat. Tantangan besar yang kita hadapi, kita bisa lewati. Barang berharga Bapak Ibu, ketika kita diuji dengan api, dia akan tetap menyala. Tetapi barang yang tidak berharga, seperti kayu, jerami, ketika diuji oleh api, dia akan habis. Dia tidak akan tahan. Untuk itu Bapak Ibu, baiklah kita menjadi orang-orang yang setia. Setia yang berharga, yang bernilai. Perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu. Waktu di awal tahun 2025, banyak masukan-masukan yang mengatakan 2025 sangat sulit. Sehingga kita kadang berpikir, apa bisa ya aku melewatinya? Gimana ya? Bagaimana ini ya? Bagaimana itu? Tetapi Bapak Ibu, karena penyertaan Tuhan, hari ini kita ada. Dia setia. Rahmat-Nya selalu baru. Rahmat Tuhan setiap pagi Bapak Ibu diberikan kepada kita. Kesempatan baru Dia berikan kepada kita. Apa yang sebetulnya tidak layak kita terima, Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, kesetiaan itu pada Amsal 3 ayat 3 dikatakan, biarlah kesetiaan itu kita kalungkan. Artinya, Bapak Ibu, biarlah kesetiaan itu selalu nempel, selalu diingat di dalam hidup kita. Karena kita lihat terus, ketika kalung itu ada di leher kita bisa lihat. Dan biarlah kesetiaan itu kita kalungkan terus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kesetiaan adalah perjuangan. Gak gampang Bapak Ibu. Kesetiaan itu harus kita perjuangkan. Tidak bisa berjalan sendiri dengan apa adanya. Tidak bisa. Tetapi kesetiaan itu harus kita perjuangkan dengan kasih. Ketika suami atau istri berkomitmen, harus ada kasih. Kalau kasihnya luntur, Bapak Ibu,
maka kesetiaan itu akan berkurang bahkan bisa hilang. Untuk itu kesetiaan harus didasari dengan kasih. Yang kedua, harus dengan pengorbanan. Kesetiaan itu harus dengan pengorbanan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pengorbanan, kesetiaan itu tidak berharga. Akan hilang. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mau tingkatkan level kesetiaan kita. Kalau kemarin mungkin, levelku masih di kayu ya. Masih nggak berharga. Tahun 2026, mari kita mau tingkatkan level kesetiaan kita. Karena kita punya teladan Allah kita yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu ya dan amin. Kita akan berkomitmen seperti Allah kita berkomitmen kepada kita. Hiduplah dengan pengharapan, syukur dan kesetiaan. Karena setiap hari kita punya pengharapan baru. Kita diberikan oleh Tuhan apa saja yang kita perlukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Dia setia. Untuk itu Bapak Ibu, kita mau setia selalu dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal tahun 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau di akhir ibadah ini kami melihat Engkau masih menyertai kami, kesetiaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di penghujung tahun, kami melihat karya-Mu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami Tuhan akan terus setia kepada Tuhan. Kami akan meningkatkan kesetiaan kami kepadamu Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang sudah kami terima. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menyertai kami sampai di rumah. Kau tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan pertemukan kami pada ibadah-ibadah mendatang. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengangkat tangan kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami,
Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, keluarga besarnya Engkau berkati, Engkau menyertai Tuhan. Berkatilah pekerjaannya, berkatilah usahanya, berkatilah sekolahnya Tuhan. Dan segala kegiatan yang dilakukan, biarlah Engkau berkati. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami hanya berserah sepenuh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan Tuhan.